Oke, baik. eh, saya mulai aja ya, Mbak. Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini bersama saya Zulfikri Wibowo dan eh, bintang tamu kita nih, yaitu Mbak Ira Jamiyatul Kolbiah. Hai. Hai teman-teman semuanya. Nah, di acara podcast Haki ini yang bernama Geotalk ini kita akan membahas tentang geofisika, seputar geofisika dari awal sampai akhir. Oke, Aduh, agak berat ya sebenarnya. iya sih. Rada apa ya, rada banyak tapi kita coba lebih singkat, padat, dan jelas. Oke, Siap-siap. oke. Sebelum kita mulai nih Mbak, kita perkenalan dulu biar apa teman-teman semua tahu siapa Mbak Ira itu, profilnya, Masya Allah. sedang apa gitu Mbak. Oke, Mbak, kita kenalan dulu ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ira Jamia Kolbia. Biasanya teman-teman fisika itu manggilnya aku Mbak Ira atau Mbak Kolbi. Aku fisika 15. Nah, udah jelas dong kalau di sini berarti bidang minatku adalah geofisika. Sekarang aku sedang fokus di studiku di S2 di kampus kita yang sebelah ya, yang UB alias UIN banget. Kalau dulu bilangnya UIN banget, kalau sekarang real of UB. Di semester 4. Sedang ini sih, proses tulis tesis sih. oh udah nulis tesis ya Mbak, udah, wah cepet, gak kerasa nih. Kalau kuliah S2 itu nggak kerasa, tapi bebannya tuh berat gitu ya. Oh berat, oh iya, biar teman-teman kepo nih nanti nih kita bahas deh tentang bagaimana mengajarkan tugas akhir juga lah ya. Ya, iya dong, harus dong. Oke, langsung langsung aja kali ya Mbak ya, langsung mengenai pembahasan tentang geofisika. Nah, geofisika itu sendiri itu apa sih Mbak, buat buat mahasiswa fisika baru nih, kan kita fisika nih ya, masih umum. Kita masih belum tahu, kita tahunya cuma rumus-rumus dan rumus gitu Mbak. Di dalamnya kan Iya, sebenarnya nggak melulu rumus ya kalau geofisika itu. Kita maunya fokusnya di mana. Nah, geofisika itu sendiri kan artinya itu bidang ilmu yang mempelajari fenomena fisik di dalam bumi dan di permukaan bumi yang mencakup tentang pemahaman-pemahaman sifat-sifat dari fisiknya bumi, prosesnya gimana, terus cara mengukur dan menganalisis dari fenomena tersebut itu seperti apa gitu. Nah, geofisika sendiri itu biasanya kita kenal dengan dikenal tuh ada dua kan, yang terkenal itu geofisika seismik dan non seismik. Nah, fungsinya untuk apa? Itu ketika kita akan melakukan eksplorasi ataupun fokusnya nanti kita mau kemana. Misal mau eksplorasi ya kita bisa menggunakan dua metode itu, metode geofisika seismik maupun non seismik. Nah, selain tentang eksplorasi di geofisika itu kita bisain aja sih apa sih yang kita pelajari, topik-topik penting sih. Nah, topik-topik pentingnya itu selain tadi eksplorasi, kita juga bisa belajar tentang seismologi atau ilmu kegempaan, terus gravitasi, terus magnetik, elektromagnetik, terus panas bumi. Yang di atas pun, yang di area atmosfer pun bisa kita pelajari ketika kita kuliah di geofisika. Selain itu apalagi ya banyak pemodelan geofisika juga banyak. Terus penerapannya dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Selain kita membantu masyarakat, kita juga bisa bekerja sama sama instansi terkait. Misalnya kalau kita mau fokusnya ke mitigasi bencana nih gitu. Biasanya ada yang nanya, Mbak, kalau aku mau fokus mitigasi bencana, kira-kira aku harus menghubungi kemana ya gitu. Nah, itu biasanya kalau selain ke BMKG, itu kita bisa ke BPBD. Jangan salah loh, BPBD sekarang juga punya beberapa alat geofisika. Contohnya di tempat saya penelitian itu di Kota Batu. BPBD sana itu punya alat untuk mengukur mikrotremor. Yang insya Allah saya pakai nanti waktu penelitian. Bulan ini sih harusnya. Kalau misalnya selain itu Mbak, kita bisa ke VPMBG yang fokusnya ke arah vulkanologi gitu. Terus selain itu apa?
kita juga bisa belajar ke geologinya. Bagi anak-anak yang suka sama batuan ataupun pokoknya yang berhubungan dengan itu, dengan kita bisa fokus di situ dengan memperdalam ilmu geologinya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Berarti geofisika itu apa ya? Ilmu bumi yang sangat-sangat apa ya? Yang sangat-sangat kompleks ya, Mbak. Iya, Dengan berbagai metodenya kita bisa melihat dari bawah permukaan itu baik di darat maupun di laut ya, Mbak ya. iya, cukup kompleks dan sebenarnya geofisika itu cukup mudah. Tapi tetap ada sulitnya ketika kita akan melakukan analisis. Biasanya karena kan tingkat ambiguitas suatu data itu pasti ada. Jangan jangan pasti selama ini kayak kita mikirnya oh geolistrik tuh tingkat ambiguitasnya tinggi. Oh tidak cuma geolistrik. Apapun metodenya itu pasti punya tingkat ambiguitas yang tinggi. Walaupun kayak persepsinya kayaknya seismik ini deh Mbak. Kalau misalnya metode-metode seismik itu kayaknya nggak ada ambigunya, tetap ada ambigu. Karena kita juga tidak tahu pasti kan itu di sana itu ada apa gitu. Cukup kompleks lah, nikmati. Iya Geofisika kan, itu menyenangkan. iya kan Mbak, ada tuh orang yang kadang bilang, ah geofisika itu mah cuma teknik ngeklik-ngeklik software aja gitu kan. Kan Loh, ibaratnya kayak apa ya, kayak kita tuh emang cuma nyontoh doang gitu, belum masuk ke penerapannya. Kan kalau misalnya udah masuk aja kan kita benar-benar tertarik gitu kan. Masalah eksplorasi di bidang oil and gas yang lagi gencar, terus geothermal dan sebagainya kan Mbak. iya, kadang orang-orang tuh kayak cuma mikirnya ngeklik-ngeklik doang loh. Sebenarnya kita juga bisa loh jadi bagian dari komputasi geofisika. Jadi kita bisa buat sendiri komputasinya itu seperti apa. Misalnya di tesis teman saya itu ada yang dia menghubungkan komputasinya itu dengan seismik. Jadi nanti analisisnya kegempaan, tapi dia membuat aplikasinya sendiri gitu, buat peringatan dininya gitu. Jadi nggak cuma ngeklik-ngeklik doang, tergantung nanti kita maunya minatnya kemana gitu, maunya fokusnya di mana. Ya kalau modal ngeklik doang, semua bidang minat juga modal ngeklik doang dong. Yang Nah, dilihat kan itunya doang. iya di dalamnya nggak ngelihat kalau kita tuh kadang ke lapangan, terjun langsung dan sebagainya kan ya Mbak. Iya benar-benar banget. Kadang orang tuh cuma ngelihatnya, ih geofisika tuh cuma ngeklik doang. Tapi kan mereka sebenarnya juga ngelihatnya kayak, ih enak ya anak geofisika jalan-jalan terus gitu. Sebenarnya kita tuh jalan-jalan juga sambil belajar ya, sambil menggambar, mengingat ini kira-kira apa ya dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari, ini termasuknya kemana, ini jenis batuannya apa. Setiap jalan-jalan tuh pasti saya kayak gitu sih. Ngelihat beberapa penampakan alam itu kayak langsung ini kira-kira apa ya gitu. Iya, di apa ya sambil dipikirin lah batuannya ini kayak gimana, terus cocok pakai metode apa gitu kan ya Mbak. Iya bener banget, pasti kayak gitu, apapun itu. Nah, ini Mbak ngomongin metode ya Mbak. Kan mungkin dari teman-teman juga masih banyak yang mikir nih di semester akhir maupun yang mahasiswa semester 5 tengah-tengah gitu kan. Ah, aku mau pakai metode apa ya ininya. Kan bingung nih Mbak. Mungkin Ya Mbaknya bener. bisa sedikit sedikit apa ya sedikit menjelaskan satu persatu misal metode elektromagnetik ini cocoknya buat buat di bidang apa penelitian mineral misal, terus metode seismik buat minyak atau di geothermal gitu Mbak. Bisa dijelaskan dikit gitu Mbak. Sebenarnya semua metode itu ini ya punya plus minusnya masing-masing. Tapi misal kalau misalnya kalian mau fokusnya di sebenarnya semua metode bisa digunakan dalam eksplorasi apapun, dalam mitigasi bencana apapun, tergantung apa yang kita cari, apa tujuan kita. Kalau aku eh, kalau misalnya kalian mau cari cuma penampakan bawah litologi bawah permukaannya doang, kalian tetap bisa pakai geolistrik bisa, pakai gravity bisa, pakai magnetik bisa, pakai sebenarnya kan semua metode geofisika itu kan yang kita dapatkan adalah penampang litologi bawah permukaannya. Tinggal kita menganalisis nih tujuan kita apa gitu. Misalnya kalau dulu skripsiku kan tujuannya tentang batu bara.
Ya berarti nanti kira-kira metode apa yang cocok untuk mengetahui kalau di situ tuh ada batu baranya gitu. Misalnya kalau dari geolistrik kan dari nilai resesivitasnya, kalau dari gravity kan nilai densitasnya. Sedangkan kalau dari geomagnetik kan dari nilai anomalinya sendiri kan. Ya, saya lupa itu nilai apa gitu. Pokoknya saya taunya anomali aja gitu. Terus eh, kalau misalnya untuk eksplorasi migas kan kita harus kerja sama ini dulu ya perusahaan-perusahaan terkait. Nah itu kan biasanya dari sana pun itu pakai metode seismik atau ada yang well logging atau ada yang dari well logging itu kan nanti dasar datanya kan dari data-data bor gitu. Ya, Mbak. Terus metode apa lagi ya? Banyak. Kalau misalnya kalian nggak pengen turun ke lapangan, tapi tetap pengen menganalisis, bisa pakai ini JIS dari penginderaan jauh. Kalian bisa tahu tentang arah. Kalau teman saya itu ini fokusnya di Semeru itu tentang arah awan panasnya nanti arahnya kemana. Itu yang dianalisis pakai JIS, pakai data LST dan data apa gitu. Pokoknya ada yang kayak gitu. Atau lihat muka air laut, bisa pakai data-data satelit. Kalau misalnya, Mbak, tapi aku pengennya tetap metode gravity dan magnetik nih. Tapi aku nggak mau turun ke lapangan. Ya kan sekarang sudah ada yang namanya eh, apa aeromagnetik sama yang gravity GGM plus itu. Selain GGM plus itu ada lagi satu lagi yang lebih bagus dari GGM plus. Saya lupa itu data apa gitu. Pokoknya itu tentang gravity. Kalau misalnya maunya Mbak aku tuh misalnya nih ya kita di lingkungan sekitarnya. Misalnya kalian pulang ke rumah dan di rumah kalian itu litologi apa geomorfologinya kok geomorfologi sih? Pokoknya ada kemiringan kayak di Ya, tebing di lereng, ini berlereng. ya berlereng terus pernah di situ tuh ini bisa pernah longsor Mbak atau di beberapa rumah itu ada yang mulai retak Mbak itu kira-kira pakai metode apa ya Mbak gitu. Nah, kalian bisa pakai metode microseismic atau mikrotremor lebih dikenalnya ya. Dari situ nanti kita bisa cari tahu tentang indeks kerentanan tanahnya, terus nilai PGA-nya, terus ground share-nya. Nanti dari nilai itu kita bisa nganalisis nih di misalnya itu cuma sebuah dusun. Nah, di dusun itu mana nih daerah yang kira-kira di situ tingkat kerentanannya itu cukup tinggi. Berarti kan ketika tingkat kerentanannya itu cukup tinggi, kita harus mengedukasi masyarakat sekitar untuk berhati-hati dan mempersiapkan ketika terjadi bencana sewaktu-waktu. Itu kan kalau longsor kan kayak oh ketika musim hujan nih harus hati-hati. Sedangkan kalau misalnya mitigasi yang ke arah kegempaan atau tsunami yang sedang marak-maraknya beberapa tahun terakhir ini ya kita hanya bisa bukan memprediksi sih lebih ke menganalisis dan mengira ya jatuhnya ke prediksi tapi kan belum tentu itu bisa terjadi atau tidak. Kalau misalnya mau ke mineral yang lain ya biasanya sih teman-teman itu pakainya yang metode-metode non seismik. Berarti dari macam-macam metode itu punya apa sih namanya? Bisa di apa ya? Bisa di misal dalam eksplorasi mineral kita pakai gravity, tapi kita juga butuh data dukungan dari misal dari magnet atau dari metode lain gitu ya, dari geodetik dan sebagainya. Supaya Ya lebih bisa. apa ya? Lebih mampat lah. Biasanya itu kenapa pakainya beberapa metode itu biasanya biar datanya itu lebih valid. Ya maksudnya ya tetap sebenarnya semua data itu kan benar. Hanya tinggal bagaimana kita menganalisisnya dan bagaimana membuktikan hasil kita itu benar apa enggak gitu kan. Tetap butuh tetap butuh data pendukung selain kalian menggunakan peta geologi yang selama ini banyak kita pakai gitu. Karena itu kan dibuatnya dipetakannya kebanyakan kan di tahun 90-an ya, bukan yang baru-baru sekarang ini. Nah, itu kan pasti akan ada pembaharuan. Kan bumi bergerak, tanah bergerak sedikit demi sedikit walaupun tanpa kita sadari. Kayak penelitiannya Mbak Ira nih Mbak. Kan tadi
Mbak Ira membahas tentang apa metode geolistrik buat neliti Batu apa bara. di batu bara. Nah, itu bisa diceritain nggak Mbak proses proses Mbak mengerjakan skripsinya itu bagaimana tuh Mbak? Mulai Kan dari kalau awal. ya dari awal misalkan kalau geolistrik kan nggak bisa ya pakai data sekunder kalau misal nggak dari perusahaan Ya, benar. harus kerja sendiri. Nah, kalau ambil sendiri itu gimana tuh Mbak tantangannya di dalam menghadapi segala macam masalah yang belum kita pikirkan dan nggak bisa kita handle gitu di luar rencana kita gitu Mbak. Kalau prosesnya kan ya kita tetap harus survei dulu kan, survei ini. Nah, dari surveinya itu kita bisa menentukan kira-kira kita untuk membentangkan suatu lintasan, kita pasti akan memikirkan keselamatan dari tim kita dulu. Itu sempat bukan saya abaikan sih, ternyata ketika saat itu saya juga jatuh bersama beberapa tim. Nah, itu kita mencari area yang misalnya ini udah nggak ketolong banget nih Mbak gitu. Dia itu misalnya lerengnya 45 derajat nih Mbak kemiringannya gitu. Nah, itu gimana mengantisipasinya? Kalau dari dosen saya, pembimbing dua saya yang di sini, sebenarnya masih berkesinambungan ya. Tesis sama skripsi saya itu masih menggunakan metode yang sama. Tantangannya itu ketika kita dapat lapangan yang ini kayaknya udah nggak bisa deh untuk dilanjutkan buat membentang lintasan. Ya kita mikir gimana caranya biar tetap ada di titik itu, tapi tidak membahayakan teman-teman gitu. Tantangannya sih dulu itu karena pas nyampe hari H itu ketika penelitian itu tuh berubah total. Jadi saran saya ketika kalian mau mengambil data geolistrik, ketika survei kalian kan sudah ini nih memplot di GPS kan pastinya untuk beberapa koordinat yang misalnya kalian butuhkan. Nah, itu ketika kalian memplot itu harus disesuaikan sama lintasan kalian yang ada di Google Earth dulu. Nah, ketika kalian sudah buat lintasan di Google Earth, itu kalian masukkan lagi ke GPS biar kalian tahu ini posisinya sudah aman atau belum ketika kalian survei. Jadi harusnya itu dulu tuh saya surveinya tuh nggak cuma pas pertama melihat singkapannya doang, tapi ketika saya membuat lintasan, saya juga harus survei ketika lintasan yang sudah saya buat itu sudah saya masukkan ke GPS untuk koordinatnya. Biasanya koordinat awal dan akhir gitu. Nah, itu kesalahan saya dulu. Ke tahap pengambilan data itu seperti itu ya. Terus ketika pengolahan data, pasti semua metode itu punya nilai error yang tinggi. Dan saya perhatikan kalau di geolistrik itu yang nilai errornya cukup tinggi itu di metode yang konfigurasi dipol-dipol. Saya kira itu dulu, oh mungkin karena alatnya kita pakai multi channel nih, makanya errornya cukup tinggi gitu kan. Nah, ketika saya mencoba di praktikum saya di semester lalu itu, saya kan praktikum. Itu saya mencoba pakai yang manual, itu ternyata juga tetap sama nilai errornya cukup tinggi. Saya masih belum menemukan alasannya kenapa sih kalau pakai metode itu cukup tinggi ya nilai errornya, padahal kan untuk tingkat resolusinya kan cukup tinggi ya, malah lebih bagus dari metode Wenner malah. Nah, itu ketika pengolahan data itu ketika kita udah mentok nih mau errornya gimana nih gitu, kita tetap harus konsultasi kan, kalau dosen nggak mau tahu ya kita nurunin errornya tuh seperti apa. Nah, ketika kita konsultasi sama cutting kayak kalian udah filter belum gitu, pertama yang ditanya filter. Terus ini kira-kira yang mana ya yang menyebabkan errornya tinggi. Nah, itu biasanya kita lihat di Restudif. Kan kita kalau geolistrik kan pakai Restudif tuh kalau yang 2 dimensi. Nah, di Restudif itu ada bagian dimana kita bisa tahu kira-kira errornya tuh di sini gitu. Jadi bisa kita lihat, oh ternyata errornya di sini. Kayaknya di sini pas pengambilan data itu quality controlnya itu kurang nih gitu. Nah, itu kita filter di situ. Tapi biasanya itu adanya di geolistrik yang sudah resmi atau sudah berbayar. Nah, kebetulan saya yang punyanya masih semi demo. Terus kalau biasanya teman-teman yang punya itu yang untuk belajar itu masih demo. Jadi belum semuanya itu
bisa dibuka gitu loh. Saya belum nemu sih untuk ini versi aslinya itu seperti apa, kan pasti beli ya. Terus eh, di awal pokoknya tetap quality controlnya itu harus diutamakan. Kalau misalnya pakai alat manual, kan itu pasti kelihatan nih, oh ini misalnya eh, tegangan yang didapat sama arusnya tuh kayak awalnya tuh satu satu terus tiba-tiba langsung 10. Nah, ada apa nih yang di 10 ini? Biasanya itu terjadi error. Nah, itu di quality control mungkin dicoba lagi kalau misalnya nilainya tetap sama, berarti mungkin itu adalah objek yang kita cari gitu. Masih kemungkinan, banyak kemungkinan. Pokoknya ketika pengambilan data itu tahap terpenting adalah quality controlnya. Quality control dari apa? Dari pas kita emang udah benar-benar fix ya, Mbak, pakai metode itu. Nah, kalau ngebahas quality control di lapangan, itu prosesnya itu kalau misal mengikuti proses kayak skripsi ya, Mbak. Nah, itu kita itu Ya, ambil data di lapangannya itu kita harus sempro dulu atau emang kita sebelum sempro udah bisa ambil data gitu, kalau yang primer. nah itu spesialnya geofisika ya. Kalau geofisika itu spesial, di mana kita bisa ngambil data dulu nih sebelum sempro gitu. Jadi ketika sempro tuh kita sebenarnya udah punya bayangan, tapi terkadang pertanyaan-pertanyaan dari penguji itu ketika tahu kita sudah ngambil data itu akan dibuat lebih rumit gitu. Lebih rumitnya gimana? Kita akan ditanya lebih detail gitu. Karena kita sudah turun ke lapangan, kita sudah tahu lapangannya seperti apa. Sedangkan ketika kalau kita belum sempro kan kita cuma bilang kemarin kita surveinya seperti ini Pak, itu modal surveinya kita gitu. Belum modal dari pengambilan data yang kita lakukan. Itu spesialnya geofisika. Jadi kalian mau ngambil data dulu ketika sudah di ACC tentang judul, itu sebenarnya sudah boleh. Apalagi kalau di UIN, sempro nggak sempro tetap bayar kan kalau pinjam alat gitu. Kalau di UB Iya. itu kita boleh pinjam alat ketika sudah sempro. Kita gratis pinjam alat ketika sudah sempro. Sedangkan kalau belum sempro kita harus bayar. Oh, enak ya. Ya, iya Kalau tetap udah aja sempro, sih. cuma ya tetap aja sih bayar-bayar juga. Intinya sama Iya, aja. sama aja. Iya. Tapi mungkin kalian bisa ke beberapa lembaga yang misalnya dia menyediakan alat yang tidak berbayar. Tapi untuk lingkup kota itu misalnya kemarin itu saya dapat infonya ya kalau mikrotremor yang di Kota Batu itu di BPBD itu nggak bayar tapi penelitiannya khusus mencangkup Kota Batu. Kalau tidak informasi yang masuk ke saya sih seperti itu. Tapi kemarin belum saya konfirmasi lagi ke sana. Gimana sih prosedurnya kalau mau minjem alat di sana gitu. Oh, begitu. Jadi apa ya? Ya minjem di Pemkot Batu berarti penelitinya ya harus yang bermanfaat Dis juga buat Kota Batu tersebut. Iya, Nah, iya. tentunya dong. Karena kan itu punya Iya. ini ya lembaga negara ya. Itu kan alat dari negara gitu. Nah, terus kalau ngebahas skripsi itu kan kayaknya panjang ya, Mbak ya. Ya, Nah, benar-benar. itu tantangan terbesar Mbak atau apa ya? Ya apa ya? Bahasanya tuh kayak hambatan, hambatan negatifnya Mbak dalam mengerjakan skripsi itu apa Mbak? Misal habis pengambilan data gitu Mbak. Kan bikin laporan dan sebagainya, Gimana boleh pengolahan. diulang pertanyaannya bentar-bentar. Iya, habis habis pengambilan data gitu kan biasanya kan timbul rasa apa ya? Rasa males, pengen istirahat dulu. Errornya itu nyebabin kita males. Ah, nanti aja deh. Masih error. Nantinya seminggu gitu, Mbak. Bukan sehari 2 hari gitu. Kan kadang seperti Nah, itu kan tugasnya. nah itu pentingnya kadang kita merasa berkompetensi bersama teman. Enggak sih, lebih ke saling support sih maksudnya. Jadi gini, kalau misalnya kita nih nggak cuma kalian ya, saya pun ketika setelah mengambil data itu kayak saya hari ini nih selesai ngambil data kita balik ke Malang nih gitu. Ah ini datanya masih mager nih buat disentuh gitu.
istirahat dulu. Nggak apa-apa, kalian memang butuh istirahat. Setelah pengambilan data itu memang kalian butuh istirahat. Hanya kalian kan punya planning tuh. Misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nih aku penelitian nih gitu. Selanjutnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian aku harus sudah proses data sampai tahap ini. Kan itu target kalian. Nah, tapi tetap kalian selipkan setelah penelitian, setelah pengambilan data itu tetap kalian selipkan untuk kalian istirahat dulu. Tapi jangan lama-lama, jangan kayak saya. Saya 1 tahun saya tinggalin itu. Tidak baik untuk dicontoh. Lama juga itu, Mbak. Iya, ya itu karena masalahnya tadi yang benar kata kamu bilang, ketika udah ngolah nih Mbak, udah semangat ngolah, terus ternyata errornya tinggi nih gitu. Errornya cukup membuat pusing nih Mbak, itu jadinya kayak udah nggak semangat lagi. Nah, itu fungsinya kalian bertanya ke teman yang sudah pernah atau ke teman-teman yang sudah paham atau ke kating-kating kalian itu nggak apa-apa buat nanya. Kayak mencari solusi. Memang tidak langsung ketemu di saat itu solusinya. Hanya kan yang penting kita sudah berusaha nih. Kalaupun misalnya nanti mentok udah Mbak ini udah nggak nemu lagi cara terakhirnya, ya udah tahap filtering kalian memilih data mana yang ingin kalian hapus, data mana yang tetap akan kalian pertahankan. Tapi itu cukup lama ya prosesnya untuk filtering data itu cukup lama. Jadi harus sabar, telaten. Kalau capek ya harus istirahat memang. Tetap harus istirahat apapun kondisi kalian karena kesehatan kalian itu lebih penting daripada skripsi kalian. Skripsi ya kan benar, tetap Mbak. selesai. Hanya Tepat selesai waktunya saja. pada waktunya, ya. Tepat Ya, pada waktunya lah. ya bukan tepat waktu. Kalau Ya, tepat waktu sih sulit ya. ya terkadang kan teman-teman juga begitu, Mbak. Kalau misalnya ada tugas lapangan, terus sudah merasa sudah selesai, terus ngolah, lagi semangat ngolah nih seminggu nih. Kadang kok errornya, kadang juga kok nggak bagus ya dilihatnya. Terus kok nggak apa ya, nggak maksimal gitu. Kadang tinggalin 3 hari, 3 harinya kebablasan sampai kadang 4 hari gitu baru dikerjain lagi. Terus ketemu error lagi, berhenti lagi. Kadang terlalu lama gitu Mbak berhentinya. Jadi membuat kita males gitu. Nah, Tipsnya adalah kalian tetap buka tipsnya, laptop setiap hari. Mau itu kalian kerjain atau enggak, pokoknya laptop mau nggak kalian tetap buka. nyala aja dulu. Yang ketika Oh, kalian sudah laptopnya nyala, menurutku ya, pengalamanku ketika laptop sudah nyala itu kayak awalnya nih nonton dulu, bosan nih nonton, nyoba ngolah data gitu. Tetap laptop itu harus nyala setiap hari, walaupun kalian ngerjain nggak ngerjain, yang penting nyala aja dulu gitu. Sambil kalian mencari solusi. Kan dari nonton YouTube, terus ngelihat dari website-website terkait, mungkin kita menemukan solusi dari apa yang kita cari. nah, mungkin itu buat teman-teman semester 7 nih. Sedikit tips yang bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat sih. Tapi ya jangan tipsnya nonton, tapi ya nonton, habis nonton tidur, terus main lagi ya. Itu bukan apa ya, itu itu keluar dari tips, itu namanya keluar dari jalur, itu namanya kalau kayak gitu. Ya, pokoknya nyala aja dulu. Setelah nyala itu terserah nanti mau ngapain, ya udah. Terkadang mungkin Mbak Ira pas sudah di tengah-tengah skripsi gitu kadang kan capek gitu ya Mbak. Nah itu apa 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 ya, apa alasan yang bisa membuat capek dan apa alasan bisa membuat kita kembali lagi termotivasi buat menyelesaikan sampai benar-benar di titik akhir kita, sampai sidang skripsi akhir dan kita menang Capek, gitu Mbak. capek itu pasti ya. Capek itu pasti. Ini setiap orang biasanya ketika sudah tugas akhir itu permasalahannya beda-beda. Pasti ada aja permasalahan. Apapun itu, mau itu dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, dari teman, itu menurutku dari teman-temanku pun aku kayak ngelihat iya ya, ternyata mereka juga punya permasalahan yang sama sebenarnya. Intinya adalah punya masalah, tapi gimana caranya kita tetap survive untuk menyelesaikan kewajiban kita. Kan kadang kita itu secara tidak sadar itu kita ditarget loh sama orang tua, walaupun kayak kata-katanya halus sih, yang nggak apa-apa sih gitu, tapi itu sebenarnya itu tuh kayak kalian itu ditarget, cuma biar kalian tidak terlalu memikirkan target itu, kadang orang tua itu memperhalus bahasanya gitu. Nah,
motivasinya biar nggak capek, gimana sih biar bangkit dari rasa capek itu, ya kita inget nih orang tua kita tuh pengen kita tuh cepet-cepet selesai gitu. Terus tetap siapkan waktu untuk healing atau main. Paling nggak tuh weekend itu kalian harus main. Berarti kita porsir kerja seminggu, tapi seminggunya itu jangan sampai kelelahan, tapi di weekendnya itu kita healingnya itu bebas ya Mbak. Kita mau nonton, kita mau jalan-jalan dan sebagainya. Yang penting kita refreshing dulu lah. Iya, tapi jangan terlalu diporsir juga, ntar Iya. malah kesehatannya menurun dong. Nanti malah habis healing malah capek. Ujung-ujungnya kan ya sama aja. Tipsku itu kalau mau main kemanapun itu tuh kan kita nih ada 7 hari. Dari Senin sampai Jumat itu kita ngerjain nih. Tapi juga tidak yang melulu ngerjain dari pagi sampai malam jam 12 malam itu enggak. Yang penting kalian ada ngerjain walaupun hanya sedikit. Mainnya di hari Sabtu. Di Sabtu itu terserah kalian mau main sampai malam terserah. Yang penting di hari Minggu itu kalian waktunya istirahat, mengistirahatkan diri kalian. Mau kalian tidur, rebahan, 1 harian pun terserah. Ketika hari Senin, kalian harus tetap bangkit lagi. Tetap kita, oh hari Senin nih, sudah hari Senin, yuk semangat nih. Target kita minggu ini apa? Sudah sampai mana nih targetnya? Berarti apa ya? Emang benar-benar udah kita target gitu. Misal dalam setahun kita harus kelar. Di hari-hari ini kita harus harus kerjain ini, misal kerjain topik ini, revisi dan sebagainya gitu ya Mbak. Ya, sebenarnya secara kalau kalau aku pribadi itu harus ada target. Targetnya tuh nggak usah yang berat-berat kayak misalnya dalam seminggu ini aku harus sampai di titik ini, enggak gitu. Targetnya adalah jangka panjang aja, misalnya dalam 1 bulan aku harus selesai A B C. Kalau misalnya cuma selesainya A-nya doang ya nggak apa-apa, namanya kita berproses gitu, nggak harus yang pokoknya sampai akhir bulan harus selesai nih A B C-nya gitu, nggak, itu malah nanti jadi beban pikiran kalian. Nah ketika kalian nanti selama perjalanan itu menemukan masalah, malah jadi kalian udah nggak mood, udah hilang nih semangatnya gitu kan, itu malah menambah waktu lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan prosesnya. Ya pelan-pelan asal kelakon dan sampai itu. Ya benar-benar, Nah, kalau cuma target doang tanpa action juga percuma. nah ya. Terus juga kalau misal actionnya terlalu terporsi nanti malah ujungnya di akhir bakal Kesehatannya menurun. kesehatannya terganggu gitu kan. Nah, eh apa ya Mbak? Dari skripsi ini kan kita juga ada sidang gitu ya Mbak. Nah, sidang Ya, yang paling menurut Mbak itu benar-benar mengesankan dan paling Mbak ingat sampai sekarang tuh misal dari yang susah dicecer dosen itu sidangnya pas sidang skripsi atau sidang semhas atau apa Mbak? kebetulan saya itu di masa ini ya, masa peralihan antara online dan offline, tapi saya pas itu ujiannya masih online. Itu sebenarnya kalau biasanya anak-anak Pak Irjan itu kan ada yang disuruh presentasi dulu sebelum sidang. Nah itu sebenarnya beliau itu kayak secara tidak langsung itu ngasih kisi-kisi pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan. Sebenarnya Pak Basit juga ngasih, cuma kadang Pak Basit itu ngasihnya ke anak didiknya Pak Basit sendiri gitu. Nah terkadang apapun yang terkadang itu kedua pertanyaan itu mirip gitu. Cuma gimana cara kita menjawab dengan baik dan benar dan kita bisa meyakinkan para penguji dan pembimbing. Nah, dulu itu saya itu sudah tahu nih pertanyaannya tuh bakalan seperti ini, kan kita udah dapat gambaran tuh dari Pak Irjan. Kebetulan saya pembimbingnya Pak Irjan dulu ya. Ya Nah, itu teman-teman. jangan takut Walaupun kalau dibimbing sama Pak Irjan tuh jangan takut, cuma butuh kesabaran ekstra gitu. Jangan takut, Pak Irjan itu baik loh. Sebenarnya apapun yang beliau lakukan ke kita itu biar mental kita itu terlatih untuk nggak takut menghadapi ujian-ujian apapun. Nah, saya tuh di hari briefing, bukan ya anggaplah briefing sama Pak Irjan itu kayak Pak Irjan tuh udah ngasih pertanyaan tuh seperti ini loh gitu. Dan cara jawabnya seperti ini. Nah, ketika hari H ternyata pertanyaan itu sebenarnya sama yang disampaikan Pak Irjan. Ini yang nanya itu Pak Basit.
Pak Basit itu nanya, cuma lebih dijabarkan. Jadi kan kita karena penjabarannya itu agak blank ya. Jadi tuh kayak saya tuh tahu jawabannya, tapi tuh saya susah untuk menjelaskannya gitu. Sebenarnya udah dikasih tahu nih jawabannya gitu. Nah, ketika itu saya pun di angkatan yang barengan sama saya sidangnya itu kita yang sidang ya sidang yang memang benar-benar bukan untuk ditekan gitu. Kita malah lebih dikasih solusi gitu. Kayak kalian tuh harusnya tuh nulisnya tuh kayak gini loh gitu. Setelah kita dikasih pertanyaan-pertanyaan tuh kita bakalan dikasih saran kayak harusnya tuh nulisnya tuh seperti ini. Kenapa kalian nggak mencoba menganalisisnya sampai ini gitu? Biasanya itu dari Semhas ke sidang itu ada yang seperti itu. Jadi kalau apa dari SMS ke sidang itu lebih dikomplitin lagi ya Mbak isinya ya Mbak. Ya, lebih dikompletin dan kita harus lebih yakin sama hasil kita. Kan kita nggak mungkin ya udah semhas nih, terus sudah sidang. Kan nggak mau nanti setelah sidang malah disuruh nula pemodelan dari nol lagi kan nggak mungkin mau Iya, kan. Tapi ya mau iya, nggak mau sebenarnya kalau disuruh. Nah itu iya. memang dulu ada kasus yang seperti itu karena ternyata oh ketika sudah sidang itu baru ketemu nih ternyata problemnya tuh ada di sini nih gitu. Kenapa kok hasilnya jadi seperti ini kayak nggak sesuai sama misalnya kita tentang mitigasi bencana. Nah, data yang pendukung kita tuh dari BMKG. Kok hasil kita nih ketika sudah sampai sidang itu kok nggak berhubungan ya, kok nggak sama ya sama data BMKG yang sudah rilis-rilis gitu. Nah itu biasanya ketemunya di akhir. Nah, mungkin nanti dikasih saran, coba mungkin nanti coba dihitung ulang atau misalnya dimodelkan ulang. Mungkin ada beberapa step yang kita ketinggalan nih. Gitu. Oh, berarti masih bisa diganti ya Mbak kalau sebelum sidang gitu. Masih Masih bisa direvisi. setelah sidang pun Setelah sidang pun. masih akan ada revisi ketika ternyata masih ada kan skripsi yang selesai adalah skripsi yang sempurna adalah skripsi yang selesai. Nah, ketika Ya, selesai itu ya berarti sudah tidak ada revisi apapun. berarti udah benar-benar walaupun udah sidang skripsi terus ya laporannya masih ada skripsi ya belum selesai berarti gitu namanya kan. Ya, belum. Tapi untuk selebrasi diri kita ya kita anggap Iya, kita selesai. Biar kita lebih bahagia dan lebih tenang gitu. tapi jangan jangan terlarut sama keselesaian itu dengan revisian yang belum selesai itu. Ya, biasanya kan teman-teman kalau udah sidang kan tetap ngebut revisi sih biar cepat selesai dan tidak terbebani dengan beberapa hal gitu. Oh iya, ngomong-ngomong udah selesai kuliah nih, udah selesai semuanya nih. Kan apa ya? Membahas tentang bidang minat kita kan geofisika ini kan sebenarnya banyak ya Mbak di kampus-kampus ternama, terus kampus-kampus ya kampus seluruh Indonesia lah. Bidang minatnya Ya, geofisika ini pasti banyak nih Mbak. Nah, terkadang kita udah lulus tuh juga bingung dengan apa ya? Dengan bekal pengalaman kita saat kuliah tuh kadang kita nggak pede mau kerja di misal di daftar di tambang, daftar di apa oil and gas kan biasanya rata-rata kan setelah lulus kan bidang minat geofisika kan rata-rata daftarnya coba ke pertambangan gitu. Mungkin prospek kerja geofisika lain tuh di bidang apa gitu Mbak selain di bidang geofisika sendiri gitu. Minimal di bidang sebenarnya geofisika sendiri lah. Itu bisa kemana aja gitu Mbak biar kami yang semester 7 dan adik-adik nanti yang misal mau semester 7 dan jenjang berikutnya juga udah kepikiran gitu mau kemana ya. uh, kan geofisika itu ilmu terapan ya. Sebenarnya tuh kita tuh bekerja dimanapun bisa. Di pertambangan sudah pasti bisa. Terus di pertambangan kan kita bagian eksplorasi mungkin bisa. Terus di lembaga-lembaga penelitian itu juga bisa. Misalnya kalian mau nyoba di BRIN atau di BMKG itu juga bisa. Terus nyoba di dulu itu cita-cita saya itu pengen buat perusahaan konsultan. Jadi kita membuat perusahaan konsultan sendiri. Jadi orang-orang yang mau melakukan survei atau apapun itu bisa ke kita gitu. Menjadi konsultan itu menurutku cukup keren, lebih keren dari kerja di pertambangan sih ya.
pasti kalau aku sendiri tuh kayak nyari kerja itu kayaknya keren deh kalau kerja ini gitu. Dicari dulu kerennya, entah itu nanti susah atau enggak menjalaninya itu kayak yang penting keren dulu deh gitu. Tapi dari rasa keren itu kan kita punya rasa malu nih kalau nggak bisa, masa udah keren-keren nggak bisa gitu. Kalau di perusahaan tambang kan cukup banyak ya, cuma kita memang belum punya link aja untuk yang kerja-kerja di pertambangan. Kalau di BMKG kan mungkin kita bisa sambil nanya-nanya nih sama pembimbing BMKG, kalau yang ada bimbingannya di BMKG. Atau kalian maunya, aku maunya di ini Mbak, Badan Penanggulangan Bencana, mau itu BNPB atau BPBD. Nah itu biasanya kita itu ketika ada bencana insidental, lembaga instansi-instansi terkait itu mencari volunteer buat magang. Nah, kan kita bisa nih daftar untuk magang dulu lah sementara gitu. Sambil kita kayak biasanya tuh bisa nanya-nanya, Pak, kira-kira di sini ada lowongan nggak ya gitu. Biasanya seperti itu. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak sih, tapi yang emang dari dulu kucita-citakan kalau nggak jadi peneliti, penelitinya maksudnya di lembaga penelitian ya, bukan jadi dosen ya. Kalau jadi dosen sudah mengajar, meneliti pula itu menurutku cukup berat, tapi tidak besar bukan kecil kemungkinan kalau kita nanti akhirnya terjun ke situ. Kalau misalnya kalian merasa ilmu kalian ini cukup nih, mampu nih gitu, kenapa kalian nggak buka jasa konsultasi? Jadi konsultan geofisika gitu. Berarti apa ya? Jadi teman-teman tuh kalau nanti nih, nanti teman-teman yang udah semester 7 udah lulus, gak bingung lagi deh pengen kemana. Soalnya bidang minatnya itu benar-benar luas juga prospek kerjanya di mana aja bisa. Kita mau masuk ke badan usaha milik negara bisa, ke BUMD bisa, ke perusahaan konsultan juga bisa, ngediriin pun kita bisa. Soalnya kita juga Bisa. udah punya basic, udah punya apa ya? Udah punya ilmu tentang metode-metode apa aja yang bisa kita terapkan nanti jika kita membuka jasa konsultan. Kan juga geofisika juga bisa masuk ke teknik ya Mbak ya, kalau nggak salah itu. Bisa, bisa. Bahkan tesis saya sekarang itu ini antara geofisika sama geosipil. Jadi ke teknik sipil hubungannya. Hmm, kayak misal neriti apa kekuatan tanah buat mendiriin gedung dan sebagainya kan itu bisa pakai geofisika kan ya Mbak? Ya bisa, bisa, benar, bisa. Kalau aku itu tesisku sekarang itu ini tentang longsor ya. Kan maksudnya fenomena longsor di sekitar Malang Raya ini cukup sering terjadi. Nah itu saya sedang meneliti itu, cuma memang belum mengambil data. Nah teknik sipilnya di mana Mbak? Itu saya nyari nilai faktor keamanan dari lerengnya. Nah itu kan kalau di geofisika kan nggak kita pelajari tuh. Nah kita maksudnya ke daerah-daerah sipil gitu. Kalau misalnya mau bangun beberapa perusahaan pun kadang emang di dicari nih kira-kira di sini amannya sampai mana sih gitu kan, tetap kalau mau bangun infrastruktur kan tetap harus apalagi gedung-gedung yang tinggi ya itu kan tetap harus tahu nih batuan dasarnya tuh sampai mana nih biar fondasi betonnya itu kuat gitu. Berarti benar-benar sangat banyak ya Mbak. Banyak, hanya Nah, kadang kita itu kayak mikirnya sempit kayak nih iya, geofisika nih cuma bisa jadi ini, bisa jadi ini gitu. iya benar. Rata-rata juga mikirnya kan pada ke perusahaan oil and gas, ya perusahaan-perusahaan ternama seperti itu kan ya Mbak. Iya benar. Padahal tuh kadang kalau mau masuk ke perusahaan yang seperti yang sudah maksudnya yang sudah gede-gede dan investornya dari luar negeri kan, ya bahasa Inggris kita harus tetap jadi utama dong selain Iya ilmu benar. yang kita gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak cuma pertambangan aja sih kita itu. Tapi kalau misalnya kalian mau mendirikan tambang sendiri kan juga nggak apa-apa. Jadi perusahaan tambang swasta. Malah jadi buka lowongan pekerjaan untuk orang. Jasa Iya. konsultan juga gitu. Terus kan kalau konsultan kan nggak cuma satu orang, kan kita bisa jadi tim dari beberapa, misalnya
dia expertnya di geolistrik, dia expertnya di apa, kan itu bisa jadi satu gitu. Iya, gabungan dari teman-teman, misal teman-teman kuliah jadi buka usaha konsultan ayo, kan bisa gitu ya Mbak, Ya, buat bisa. teman-teman. Nah, biar nggak biar teman-teman tuh nggak merasa nanti lulus aku pengen jadi apa gitu kan, nggak kan ya Mbak. Mungkin bisa juga nih Ya. saran buat teman-teman, buat adik-adik sekalian nih, supaya semangat mempelajari dan menjalankan kuliah di geofisika ini Mbak. Sarannya ya, cintai dulu geofisika. Jangan menganggap kalau geofisika itu sulit. Alasan kalian masuk geofisika tuh apa sih? Gitu. Misalnya, kalian emang bener-bener suka traveling, ya udah cintai geofisika itu karena geofisika itu suka traveling. Kalau misalnya kalian sukanya belajar tentang batu-batuan atau dulu waktu SMA cukup tertarik ke batu-batuan atau tentang klimatologinya, yaitu jadikan alasan kalian untuk tetap bertahan di geofisika. Cintai dulu apa yang menjadi ruang lingkup geofisika. Ketika kalian sudah cinta, maka kalian akan semangat untuk ngapa-ngapain. Apalagi kalau misalnya ketemu partner yang sama-sama geofisika, itu sih yang paling penting Uh, ya. Apalagi bisa langsung jadi ya Mbak setelah lulus juga. Iya, Masuk barang terus gitu Mbak. benar. Uh, itu sih Itu jadi namanya teman diskusi. rezekinya double kalau gitu Mbak. Mungkin Iya, kan jadinya dia kalau misalnya menemukan partner yang cocok di geo kan apa? ya lanjut Mbak. Mungkin kalau misalnya nemu partner-partner di geo kan jadinya ketika kalian punya tujuan, oh tujuanku tuh masuk geo biar aku bisa ini gitu. Ntar aku pengen buka perusahaan. Nah, ketika berdua kan jadi berdua, bertiga, berbanyak bersama teman kan partner itu bukan cuma pasangan ya. Partner itu bisa teman, bisa support system dan sebagainya. Itu kayak oh kita bisa nih jadi tim, jadi teman ngobrol, teman diskusi dalam hal apapun. Diskusi itu nggak harus yang tentang geofisika aja. Tentang kehidupan sehari-hari pun kita tetap butuh diskusi gitu. Hanya kita harus mencari teman-teman yang pola pikirnya itu tidak jauh berbeda sama kita. Menurutku gitu ya, karena pola Ya, pikir Mbak. dan pandangan dari teman-teman sekitar itu cukup membantu ketika kita bingung nih. Kalau misalnya pola pikirnya nggak sama, terus tingkat dia masih, misalnya si A, si B, si C, eh, keegoisannya masih cukup tinggi, nggak ada yang calm down, itu walaupun cocok untuk berpartner, tapi kadang tetap akan ada permasalahan-permasalahan kecil yang akhirnya menjadi besar, malah membuyarkan apa yang sudah kita bangun. Sarannya cukup bagus dan dan konkret Mbak buat teman-teman sekalian nih. Intinya cintai dulu geofisikanya, lalu cintai dosen-dosennya. Untuk cintai dosen-dosennya juga itu butuh proses. Ya, memang cukup butuh waktu ya. Tapi Ya, paling enggak dari sekarang di UIN dosennya berapa? Empat ya? Apa lima? 4 Mbak. Pak Rusli, Pak Cecep, Pak Irjan, Pak Basit, Nah, Pak Lutfi. minimal 5 kayaknya. minimal kalian tuh mencintai 3 dosen lah, itu sudah cukup membantu. Itu sudah pasti jadi pembimbing, penguji. 3 dosen itu perlu. Dan jadikan beliau-beliau itu motivator kalian. Ketika kalian sudah merasa termotivasi, terinspirasi dari beliau-beliau, kalian akan lebih mencintai geofisika sih menurutku. Karena kayak kalau saya dulu itu emang dari awal masuk geo itu memang pengen dibimbing sama Pak Irjan. Karena beliau itu wawasannya tuh luas banget, Pak. Nggak cuma geofisikanya yang kadang beliau bahas kalau misalnya kita lagi diskusi bareng, misalnya nih konsul nih, terus diskusi bareng. Itu nggak cuma tentang geofisikanya yang kita bahas, apapun beliau pasti bisa punya jawaban. Itu yang penting sih itu, cintai dulu semuanya, lalu cintai teman-temannya. Ketika kalian sudah mencintai teman-teman, kalian akan memaklumi dan memahami karakter dari teman-teman kalian. Jadi kalian nggak kayak, ih kok dia kayak gini sih, kok dia jahat sih, kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Ketika kalian sudah mencintai teman-teman kalian
kalian tuh nggak akan ada rasa seperti itu, nggak akan ada rasa iri-irian yang pasti. Biasanya tuh tetap sih manusiawi, rasa iri ke temen tuh pasti ada. Cuma setidaknya itu harus diminimalisir. Ya jadi apa? Lebih kita cintai dulu geonya, terus dosennya. Baru kalau emang rezeki ya mencintai partner gitu kan. Oh, itu kayaknya niat banget ya kamu nyari partner ya di game ini. Aduh, adik-adikku Waduh, buat hati-hati ya. buat 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 adik-adik ini sekalian nih. Hati-hati nih adik-adik nih. Tapi Ya nggak apa-apa. Zulfikri mungkin lo baik. amin. Mungkin ya dari podcast ini yang apa ya bisa dibilang singkat tapi nggak terlalu singkat tapi isinya tuh sangat-sangat bermakna dan dalam dan buat teman-teman nih Mbak terutama yang mahasiswa baru nanti yang mungkin bisa mendengarkan podcast ini bisa tertarik dengan dunia geofisika itu sendiri dengan apa geofisika ilmu geofisika itu sendiri yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bawah permukaan dengan menggunakan metode fisika untuk mengetahui sifat material bawah permukaannya, terus juga dari bidangnya kita juga banyak, ada di bidang mitigasi bencana, terus bisa menjadi di oil and gas, pertambangan dan sebagainya. Terus juga jangan terlalu apa? Terlalu takut dengan prospek kerjanya itu pasti ada, pasti dikasih sama Pasti yang ada. pasti Pasti setiap ada loh. ya pasti ada mas. Jadi dijalanin step by stepnya ketika skripsi kan Mbak. Ya, benar-benar. Biasanya mahasiswa baru itu mulai tertarik itu ketika di awal-awal. Ketika Iya, pengenalan bidang minat itu kayak mungkin di awal-awal itu memang kayak masih bimbang. Aku suka ini nih, tapi aku pengennya ke sini. Nah, itu memang mungkin masih bimbang. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan jawaban itu. Gimana iya, caranya? Ya, kating-katingnya silahkan pendekatan sama adik-adiknya. Kayak misalnya ada kegiatan ini nih diajak gitu. Walaupun mereka belum masuk bidang minatnya tetap diajak. Mungkin dari situ mereka kayak ngerasa, oh di bidang minat geo tuh ternyata rasa kekeluarganya tuh gini ya gitu. Yang selama ini yang terkenal kan gitu ya, di geo itu rasa kekeluargaannya tuh cukup erat gitu. Jadi kita nggak merasa sendiri, kesulitan apapun kita akan tetap dapat solusi nih gitu. iya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang mendengarkan dan melihat podcast ini jangan takut masuk Geo. Soalnya teman-teman di Geofisika UIN Malang ini sangat-sangat ramah, sangat-sangat terbuka, open apa ya namanya? Open curhatan juga open, segala macamnya kita open. Ya dong, apapun itu. Op- Biasanya itu ini tidak ada yang membatasi di antara kita. Walaupun kayak, ih dia senior angkatan sekian. Oh, ketika kita sudah masuk geo itu kita sudah tidak ada batasan. Ya tetap ada batasan kayak harus lebih sopan mungkin, tapi kita tetap bisa diskusi sama mereka. Mereka juga pas beliau-beliau juga akan welcome ketika ditanyain. Sampai sekarang pun kadang aku masih diskusi sama beberapa cutting yang emang itu nggak aku temui ketika kuliah, tapi aku kenalnya ketika misalnya ada kegiatan field camp, field trip itu kan biasanya ada beberapa cutting yang emang ikut. Nah itu sampai sekarang pun aku masih sering komunikasi kayak ini gimana ya kayak gini. Aku tuh tesisnya tuh kayak gini nih. Kira-kira punya solusi nggak ya? Gitu. Kalau misalnya masih bingung tentang penelitiannya, tanya aja sama cutting-cuttingnya. Mungkin dulunya beliau itu punya apa suatu objek tertentu kan penelitian kalian bisa jadi penelitian terbaru kan. Meskipun itu butuh proses untuk disetujui. ya benar Mbak. Jadi prosesnya itu yang perlu kita nikmatin. Ya, Apapun kondisinya. terus aku nanya nih, sekarang aku nanya. Gimana tanggapan Oke. kalian kalau skripsi dihilangkan? Eh, tanggapannya apa ya? Kan kalian yang masih akan merasakan skripsi ya. Kalau Oke, tesis kan karena aku sudah sedang berproses tesis nih. Gitu. Kalau kalian sendiri, mandang ketika kalian nggak dapet skripsi itu gimana? pasti ya. Jujur dalam hati seneng. Ada kata seneng tuh pasti. Tapi Pastilah. pas, tapi di baliknya kata seneng itu kadang kita juga apa ya Mbak? Mikir gitu Mbak.
kuliah 4 tahun tapi kita nggak ngelakuin yang emang dikasih kita dalam 4 tahun itu gitu loh. Kita nggak bawa bekal dari 4 tahun kita belajar tuh, kita bawa bekalnya apa gitu kan. Juga bingung juga nih kalau kita nggak melakukan penelitian. Terus juga dari pengalaman pun kurang udah pasti. Terus dari kita kan otomatis kalau kuliah kan kita jadi akademisi ya. Nah, itu kan Ya, pasti dituntut untuk pengalaman menulis, berbicara di depan orang lain. Kan kita kalau udah lulus kuliah kan pasti keluar dari apa? Dari lingkungan lingkungan akademis. univ, ya akademis. Kita pasti ke lingkungan masyarakat, cari berbicara yang baik dan benar itu seperti apa. Terus juga mengonsep mengonsep suatu acara. Nah, itu kan mengonsep dari suatu acara juga kan kita bisa belajar dari mengonsep dari metode penelitian yang akan kita lakukan gitu. Kadang ya 80%-nya ini sih, 80%-nya itu Keresahan ya, hati. keresahan hati. 20%-nya seneng gitu sih, Mbak. Dari teman-teman mungkin ya gitu sih. Tapi ada mungkin yang 50-50 atau mungkin emang benar 100% seneng gitu kan. Ya, setuju, setuju. Manusiawi lah ya. Ya manusiawi sih. Cuma kalau emang ada orang yang udah terlanjur seneng sama kuliahnya, udah seneng sama bidangnya, terus gak ada skripsi kan kadang sayang gitu kalau cuma dibuat misal hanya udah buat penelitian aja tapi nggak ada skripsi kan sayang juga gitu kalau cuma buat jurnal gitu tidak ada bekas gitu yang bisa kita ceritakan ke orang lain skripsiku itu dulu kayak gini 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 gitu ada yang katanya tuh waduh gini lah susah gitu kan tapi dinikmatin kan serunya di situ kita bisa cerita. Ya, benar-benar. Kalau nggak ada itu, nggak ada cerita, mental tidak terlatih, apalagi harus melatih kesabaran ya, Pak. Nah benar itu Mbak, kan dengan cerita itulah yang kita bisa membuat kita bisa apa ya kita bisa belajar kita juga bisa bisa ngerasain pengalaman orang lain walaupun kita cuma dengar tapi kan ngerasain susah juga ya kayak gitu kan bisa Ya, motivasi gimana cara belajarnya cara apa memandang masalah itu seperti apa menghadapi masalah seperti apa itu sih mbak paling mbak dari kita sebagai mahasiswa masih mahasiswa mbak pun masih mahasiswa ya tapi sudah beda tingkatan sudah di masih atas. dong. Saya masih mahasiswa sampai detik ini. Iya, sebenarnya mahasiswa S1, S2 itu sama, masih cara belajarnya ya gitu-gitu aja. Mungkin yang berbeda ketika kalian mau lanjut sampai S3. Wah kalau S3 itu Atau kalian berat. kan karena kalau S3 kan penelitiannya tidak hanya cuma 2 metode dengan banyak metode yang saling dikorelasikan. Kalau tesis itu cuma 2. Kalau skripsi itu 1. Kalau kata orang dulu itu kalau kata beberapa temen itu kayak kalau S1 itu kita belajar nulis nih. Kalau S2 itu kita memang belajar real of research. Kalau S3 kita udah nulis, udah riset pula gitu. Terus juga harus Jadi kalau S3 udah ada beratnya di situ. pondokannya ya lah. Udah ada apa ya? Udah Ya itu ada backingannya kalau S3 kan. Dari ya harus masalah dong. Karena penelitian kita nggak biaya murah. Ya pertama pasti juga sih, biaya. karena penelitian tuh kita nggak murah ya. Nggak murah ya, biaya kita. Apalagi kalau ambil langsung data primer di lapangan. Nah itu. Wah. Tapi mungkin bisa di ini, di combine primer dan sekunder gitu. Nggak apa-apa. Tesis pun gitu, di Oh, bisa combine ya, bisa. Mbak? Bisa. Cuma Nah, PR-nya, kalau misalnya S3 itu kan harus banyak jurnal yang terbit. Gitu. buat teman-teman yang ingin menjadi seorang akademisi sampai S3 atau sampai S4 lah. Kalau ada itu dimohon untuk belajar terus-menerus. Tapi ya yang S1 juga harus tetap belajar setelah kuliah. Tidak mungkin Iya, pas dari belajar. biar Selama hidup ilmunya kan, nggak hilang. nah iya benar. Selama hidup kan kita memang dituntut untuk belajar dalam hal apapun.
sepakat sih kalau Mungkin itu. ya mungkin di podcast hari ini dan podcast selanjutnya yang akan datang mungkin kita bisa agendakan kapannya kan di podcast Geotalk ini juga bersama narasumber yang lain. Kita berbincang lagi nih, Mbak. Mungkin Boleh. nanti ini apa hasilnya pun kita upload di YouTube. Oke, Bisa, siap-siap. bisa apa? Bisa Mbak Ira share ke teman-teman. Bisa, Mungkin bisa. dari podcast ini aku cukup sangat sangat berterima kasih sama pemaparannya Mbak Ira mengenai apa ya pengalamannya lah dari masuk Geo sampai sekarang S2 dan sudah mau lulus bahkan kan. Amin, amin. Amin. Semoga nanti sidangnya pun lancar gitu Mbak. Amin, amin. Amin. Kalian kalau mau diskusi, maksudnya mau ngajak saya diskusi juga nggak apa-apa, teman-teman. Iya, Tinggal hubungi saja. Saya siap masih Mbak. stay di Malang sih. Siap Mbak. Sampai waktu yang tidak bisa saya tentukan. Nah, kalau waktu bisa kita bicarakan. Masalah. Mungkin dari aku, Zulfikri Rizky Wibowo, berterima kasih kepada Mbak Ira sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Oh iya, judul sama temanya lupa nih. Kita aduh. Judul sama temanya itu Tembus Pandang menuju geosaintis yang unggul itu, Mbak. Seperti itu Keren sih, ya? Mbak. Keren. Mempersiapkan diri lah intinya. Mungkin Ya. dari saya itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Mbak Ira ada tambahan lagi buat teman-teman. Ini terima kasih sudah mengundang saya ya untuk podcast ini. Saya baru tahu loh kalau ternyata di UIN sekarang di Geonya UIN sekarang ada uh, ini program baru namanya Geotalk ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Terus mohon maaf nih kalau misalnya bahasan saya tuh terlalu lebar atau kalian kurang paham itu mohon maaf karena juga saya masih sampai saat ini pun masih belajar gitu. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Malah bahasan yang luas itu kita juga apa? Gambaran kita tuh bakal luas juga nantinya ke depannya. Ya. Dan cara mungkin eh, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kita tutup ya, Mbak, dengan Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin recordnya udah selesai.